Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kajian bersambung insyaallah 10 sampai 12 kali makalah sudah Ibu pegang. Mudah-mudahan dengan mempelajari mendekatkan diri kepada Allah kita diselamatkan fid dunia wal akhirah. Kalau dunia Ibu tidak punya uang bisa ngutang sama orang tua, nggak punya beras minjam sama tetangga. Tapi kalau tidak punya amal soleh resikonya neraka jahanam khalidina fiha abada. Kalau saya pribadi nggak terlalu takut Bu menghadapi dunia ini. Yang saya takutkan itu menghadapi akhirat. Karena fase yang harus kita lalui, satu sakaratul maut, sakitnya sama dengan 300 kali tusukan pedang. Bukan sederhana Bu. Yang kedua fase siksa kubur, alam barzah. Fase ketiga hari kiamat, fase keempat pengumpulan, penggiringan dan pengumpulan di padang mahsyar. Ada dua, ya, penggiringan dan pengumpulan di padang mahsyar. Yang keempat apa Bu? Hisab. Yang kelima mizan. Yang keenam sirat. Yang ketujuh sorga atau neraka. Ada jutaan tahun barangkali harus menempuh itu, baru sorga atau neraka. Wallahu a'lam. Seandainya hari ini meninggal, sekian juta tahun ke depan baru kiamat, sekian juta tahun dia disiksa di alam kubur itu, di alam barzah itu. Orang selalu mengejar dunia, padahal dunia dia tinggalkan dan dia sebentar. Dunia ditutup dengan kematian, selesai kok. Tapi di akhirat itu subhanallah. Dunia kita nggak punya uang minjam sama mertua, nggak punya beras minjam sama tetangga, nggak ada beras kita bisa puasa. Tapi kalau di padang mahsyar minjam sama siapa kita? Semuanya diblokir, dipisahkan. Buka Al-Quran surat 80, surat Abasa ayat 35, ayat 32, 33 sampai 42. Abasa surat 80, 32 sampai 42. Itu kelihatan nanti betapa dahsyatnya kita di sana. Menanggung sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Udah ketemu siapa? Ada mic di situ nggak Bu? Ada mic-nya, Ustadz? Iya, Ibu udah ketemu Ibu aja baca nggak apa-apa. Ayat 32 sampai 42. Abasa, jangan salah ya Bun. Iya, oke. Terjemahan langsung. Dekatkan aja mic-nya Bun. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Iya, terus sampai 42 terus. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala berapa kali ditiup Bu? 3 kali. Itu yang kedua. Terus pada hari itu manusia lari dari saudara. coba lihat Bu. Pada saat sangkakala ditiup, orang porak-poranda. Langit dan bumi dibenturkan. Langit diruntuhkan. Kita tidak mengenal saudara kandung di sana lagi. Di sini Ibu bisa berpelukan, saling membagi, memberi, saling mengingatkan dan menguatkan. Tapi di sana maaf tidak ada tempat. Oleh sebab itu Ibu jangan sampai terpengaruh ibadahnya karena ketidaktaatan suami. Ibu jangan terpengaruh terlambat sholatnya karena anak kena korban narkoba. Korban narkoba kita rehabilitasi, sholat kita tepat waktu. Di padang mahsyar sendiri-sendiri. Lari dari saudaranya, enggak ada ampun Bu. Terpisah. Sampai Isa Al-Masih pun mengatakan, ketika itu kelak aku tidak sempat menanya ibuku Maryam. Isa seorang nabi saja pun berkata seperti itu, apalagi kita.
Kalau zaman Rasulullah membahas ini, sahabat itu menangis. Kita kenapa belum sempat menangis? Iman kita belum sebagus sahabat. Sampai di bawah matanya Umar bin Khattab seperti talang air, menangis. Padahal Umar insya Allah dijamin masuk surga. Menjelang meninggal Umar masih teriak itu, aduhai betapa beratnya menghadapi sakaratul maut. Subhanallah, mengerikan loh bunda. Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Makanya bagi orang yang santai, yang nyaman melakukan dosa, silakan saja. Ibu ambil aja besi, panaskan 800 derajat, sudah cair, coba teteskan ke lidah. Sudah kuat enggak? Kalau kuat ya sudah, teruskanlah melakukan dosa. Di padang mahsyar, makanan orang kafir ahli neraka besok darah dan nanah. Ya. Yang kedua, baja besi yang dilelehkan. Jadi siksa neraka yang paling ringan ke siapa, Bu? Abu Thalib. Apa itu? Dipakaikan terompah dari sorga, dari neraka, otaknya mendidih. Itulah siksa neraka paling ringan yang merasakan Abu Thalib, karena waktu hidup banyak membantu Rasulullah. Jadi orang kafir itu yang suka sedekah, yang membantu orang muslim meskipun dia kafir, siksa nerakanya dikurangi nanti, tapi tidak akan pernah masuk surga karena dia tidak Islam. Persyaratannya harus mukmin. Teruskan ayat itu bunda. Dan dari ibu dan bapak. Iya, wa ummihi wa abih. Dari ibu dan bapak kita. Tolong ibu doktrin anak di rumah demi Allah nak. Di padang mahsyar kita nggak bisa, Bu. Kita pisah nak demi Allah dari papa dan umi. Demi Allah ya nak. Beribadahlah kamu karena Allah, jangan karena mama. Meskipun kamu nanti S2 di Jerman, S3 di Perancis, jangan pernah tinggal sholat nak. Jangan pernah takut sama mama. Sholatlah karena Allah, bukan karena mama. Anak sekarang kan depan mamanya disiplin, di luar jadi setan. Di rumah pura-pura alim, di luar dia zolim. Ibu kadang memuji anak ibu, ya di rumah, di luar jadi setan banyak kok. Kan sering saya katakan dulu kan, 50% anak-anak SMP SMA di Indonesia umumnya sudah melakukan hubungan seks. SMP SMA, saya sudah survei. Pernah melakukan seks sudah Pak, kelas berapa? Kelas 2 SMP. Sering. Kapan? Tiap malam minggu. Kok bilang apa Bu? SMP kelas 2. Udah sama aja dengan di Amerika gitu. Jadi ibu nanti panggil anak ibu itu, nak demi Allah, salam mama ya nak, kamu jujur ya nak. Kalau kamu bohong 2 dosa kamu, dosa maksiat, dosa berdusta. Pernah nggak kamu sudah melakukan hubungan seks? Kamu jujur, mama nggak marah nak. Kalau dia bilang tidak, alhamdulillah nak, peluk dia, jaga ya nak. Jangan sampai kamu lakukan itu, zina, dosa besar loh nak, neraka kamu nak. Waktunya ada setelah kamu nikah. Kalau dia bilang sudah, ibu jangan emosi, jangan panik, jangan bentak, dia lari nanti. Peluk dia, ucapkan satu kata yang membuat dia punya harapan. Apa itu? Mama masih bangga sama kamu nak, kamu jujur malam ini sama mama. Tapi demi Allah ya nak, 9 bulan 10 hari kamu dalam kandungan mama dulu. Hari ini kamu hianati mama, tapi mama masih bangga dengan kamu. Kamu masih jujur, berhenti ya mak, demi Allah ya nak. Survei saya Bu, hampir semua yang saya tanya sudah. Udah pernah melakukan hubungan seks, making love? Sudah. Sering? Iya. Kapan? Dengan siapa? Dengan pacar saya. Siapa yang minta? Pacar wanita saya, cewek saya. Subhanallah. Mengerikan loh Bu sekarang. Makanya tolong diawasi anak ibu, dikerasin mereka lari, dilembutin gak ada perubahan. Jadi harus dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menyinggung perasaan dan tanpa memojokkan. Jangan ada kesan kita mengadili mereka. Sampaikan nih, demi Allah lah nak. Wa ummihi wa abih, kamu pisah dengan mama di padang mahsyar. Setaat apapun mama nggak bisa membantu kamu kok nak, ketika huru-hara hari kiamat itu nak, demi Allah. Ibu tahu nggak di surga itu insya Allah Allah siapkan satu pintu jendela tempat mengintip. Mengintip siapa? Orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Alangkah hinanya ibu, alangkah sakitnya ibu ketika salah satu orang yang disiksa neraka adalah anak yang keluar dari rahim bunda. Menyakitkan. Nanti kita bahas insya Allah. Di surga itu disiapkan satu jendela untuk mengintip. Dulu kamu diperolokkan ketika di dunia, sekarang perolokkan mereka. Mereka khalidina fiha abadi, neraka jahanam, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Makanya Bu jangan kecil hati, busana kita harus tertutup.
Makanan kita harus yang halal. Malam-malam nggak penting jangan keluar rumah. Kalau nggak penting jangan berkeliaran di mall. Pasar itu bukan tempat kita. Penting baru ke pasar. Ini 6 jam tawaf di mall. Itu tempat orang kafir, Bu. Ke pasarlah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Keinginan itu apa? Nafsu, kebutuhan, kewajiban. Saya maaf, Bu. Saya agak risih melihat orang-orang berhijab syar'i bisa berjam-jam tawaf di mall. Masuk jam 4 sore, pulang tengah 10 malam. Kok nggak diumumkan pulang, nggak pulang. Tengah 10 malam diumumkan dari operator, perhatian kepada para pengunjung, kami akan segera tutup, kembalilah, baru pulang. Pengajian sudah tepat waktu belum tentu datang. Ke pesta jam 7 sampai jam 9, jam 6 hotel sudah penuh. Pengajian belum tentu penuh. Ini yang harus kita rubah, karakter, revolusi iman dan kebiasaan. Betul ya Bunda ya? Hari ini mulailah berpikir, mengerikan Bu, sakaratul maut saja mengerikan. Bagaimana azab kubur? Kalau ibu meninggal tidak beriman, ibadah bercampur syirik, tauhid belum lurus, 3 juta tahun ke depan setelah kematian ibu hari kiamat, 3 juta tahun ibu disiksa di kubur. Nggak ada ampun lah. Di dunia berapa lah? Seperti saya, paling 100-200 tahun saya sudah meninggal, paling lama ya. Bunda sekarang 60, kalau sama dengan Rasul 3 tahun lagi, 63. Nikah Ardila cuma 19, ujian 40. Terus apa yang kita harapkan dunia? Tidak ada. Capek kita ngumpul harta, semua kita tinggalkan. Hebat kita punya deposito, semua berpisah dengan kita. Kuburan kita cuma 2 kami 1. Orang kaya, orang miskin, kampung, desa berpendidikan, semua 2 kali 1. Belum pernah saya pergoki orang meninggal konglomerat yang menggali kubur bertanya sama istrinya, Bu mohon maaf, kuburan Bapak berapa? 6 kali 4 atau berapa? Enggak, tetap 2 kali 1. 4 persamaan kita Bu. Semua sama dalam 4 hal. 1, lahir kita sama-sama telanjang, meninggal ditelanjangi. Betul? Emangnya ada orang meninggal pakai safari? Enggak, semua kain kafan yang muslim. Sebanyak-banyak uang dia, uangnya 4,7 triliun depositonya, meninggal tetap kain kafan, sama dengan kain kafan ibu insya Allah. Subhanallah. Yang ketiga persamaan kita, kita tidak waktu lahir tidak tahu kita berapa orang gembira menyambut kita. Di hari kematian kita, kita tidak tahu berapa orang yang sedih atas kehilangan kita. Saya ulangi, persamaan kita 4. Siapapun di muka bumi ini yang muslim, 1 lahir telanjang bulat, meninggal ditelanjangi. Waktu lahir tidak ada yang tahu berapa yang senang menyambut kita. Kita tidak tahu berapa orang sedih atas kepergian kita. Semua sama. Yang kelima persamaan kita, kuburan kita sama 2 kali 1. Di mana keunggulan kita nanti setelah dimakamkan? 1, kualitas iman dan amal soleh. Amanu wa amilus soleh. Yang kedua, terkoreksi, la tusyrik billah, tidak bercampur dengan syirik. Yang ketiga apa Bu? Tsumma istaqamu. Istiqomah enggak baca Quran 1 juz per hari. Istiqomah enggak sedekah 10.000 sehari. Istiqomah enggak berzikir dan berdoa sungguh-sungguh. Tidak semua sholat kita khusyuk dan tidak semua zikir kita sungguh-sungguh. Belum semua. Apa ibu selalu menangis ketika sholat? Belum tentu. Tapi kenapa ngaji tidak istiqomah? Masalah dikit aja enggak sudah ngaji. Betul kan? Padahal ta'limul Quran ini luar biasa mulia. Allah menyebut-nyebut nama kita dan nama ayah kita sampai pengajian ini selesai. Betapa luar biasa mulianya orang suka ta'limul Quran. Sementara ke mall istiqomah, ke pesta istiqomah. Pernah suatu saat Bu, saya menghadiri pesta pejabat tinggi di Indonesia. Hujan sangat kencang, petir bersambar, jalan macet. Menurut prediksi saya, subhanallah, mungkin sepi pestanya. Tidak berkurang, penuh itu gedung. Tapi kalau ngaji, suami flu aja nggak bisa Pak. Kenapa? Suami saya flu. Yang flu kan suami, kenapa ibu nggak ngaji? Kenapa? Mbah saya datang dari Jogja, bawa aja mbahnya ikut ngaji. Kenapa? Ada durian datang dari Medan, habis makan durian kekenyangan. Coba itu di siap pertama ini kan nggak hadir kan, udah 2 kali. Saya hafal itu, dadu ibu di mana, pejabat-pejabat eselon 1 ini saya hafal. Padahal materi ini sangat penting menyangkut kehidupan kita besok di padang mahsyar. Betul ya Bun? Kalau ibu tidak meninggal jangan sampai nggak hadir. Karena ini materinya sangat penting menyangkut keselamatan kita di dunia akhirat. Karena ini tema kita kan sampai 12 kali pertemuan ini Bu, tamasya ke negeri akhirat.
Kalau ke Hong Kong saya sudah bosan, ke Perancis sekali sudah malas, lihat Belanda 2 kali sudah nggak mau ke sana. Tapi kalau akhirat harus kita hadapi, betul? Cuma saya heran dengan Indonesia, hobi sekali ke luar negeri, padahal lebih indah Indonesia. Saya keliling Bu dari Aceh sampai Irian Jaya, jauh lebih senang saya berwisata di Indonesia daripada ke luar negeri itu. Resikonya kalau ke luar negeri seperti Bali ya, saya sampai sekarang nggak mau ke sana, melihat orang tidak berbusana, Pantai Kuta, Tanah Lot segala macam. Sampai sekarang Indonesia yang belum saya masuki Bali itu. Logika saya sederhana, nggak butuh saya ke sana. Karena apa? Pulau Dewata, orang tidak berbusana berkeliaran. Lebih sopan monyet di Jakarta. Monyet aja coba dia pakai baju, lihat topeng monyet itu. Orang Indonesia dikira kemana? Ke Bali, otomatis ke Pantai Kuta, Pantai Sanur. Di sana orang pakai kolor doang bolehnya. Itu dipelototin. Subhanallah. Jujur Bu, saya keliling dari Aceh sampai Irian Jaya kecuali Bali. Yang kedua, saya tidak masuk mau ke Candi Borobudur. Itu bukan di rumah ibadah kita. Rumah ibadah kita apa? Masjid. Di sana bercampur syirik lagi. Tangannya masuk kan ke lubang. Kalau katanya tercapai, cita-cita tercapai. Kalau tidak tercapai. Itu kan syirik. Lihat orang ke Jogja, tutup mata, jalan ke depan pohon beringin. Kalau tengah katanya dapat tercapai cita-cita, doa dikabulkan. Itu kan udah musyrik gitu. Kok mau digiring ke sana? Padahal itu dosa besar. Dengar Bu hadis. Yang sangat kukhawatirkan dari umatku adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ria. Berangkat haji mau cari nama, umroh supaya bergengsi, Senin Kemis badan supaya kurus, hijab syar'i supaya katakan hebat. Betul Bu. Ibu puasa iya Pak, berat badan saya sudah 78. Jadi puasanya bukan karena Allah, karena berat badan. Begitu badannya stabil udah nggak berpuasa lagi. Jadi puasa karena berat badan, beratnya turun pahala nggak dapat. Kenapa? Puasa karena diet. Ibu saum ya Bu, iya Senin Kemis enggak apa-apa. Saum Daud hari ini kenapa? Berat saya udah 87. Subhanallah bun. Yang dapat cuma lapar dan dahaga. Betul ya Bun? Kegemukan, sedot lemak, kurus, suntik silikon, meletus silikonnya meninggal. Betul Bu. Maaf, payudara disuntik, betis disuntik, wajah disuntik, ini kurang tebal suntik, ketebalan sedot. Persis kayak kali. Kenapa? Ini tradisi orang kafir karena mereka ngejar dunia, mengutamakan penampilan. Padahal makin ibu sedot lemak, suntik silikon, begitu meninggal makin enak cacing, makin empuk dia di kuburan itu karena silikon masih ada di dalam. Cacingnya makin empuk dia, menggerogoti pipi ibu yang itu. 2 kali seminggu passion. Apa facial ya. 2 kali ke salon, masya Allah. 3 jam betah ngaji, 1 jam sudah lihat jam. Subhanallah. Bukan di sini Bu, di luar. Saya yakin di sini enggak beda. Ya, yang harus kita benahi apa Bu? Dunia kadang orang begitu penting, akhirat nomor 2. Hari ini kembali kita evaluasi Bunda, demi Allah Bunda. Dunia yang kita kejar akan kita tinggalkan, harta yang kita tumbuh akan berpisah dengan kita, rumah mewah yang kita punyai akan diusir dari dalamnya, betul? Maksimal Bunda 8 jam. Kalau ibu meninggal duluan dari suami, 8 jam sudah ditelepon Yayasan Kamboja. Tolong bisa nggak ngurus jenazah istri saya? Berapa? 4,5 juta. Saya transfer. Begitu dimandikan, maaf, setengah jam kemudian harus keluar dari rumah. Kenapa? Setelah sholat kan harus dimakamkan. 8 jam maksimal. Suami ridho di rumah ketika ibu menjadi bangkai. Sudah dikuburkan, istri anak yang mencintai mamanya, suami yang mencintai istrinya, menginjak ibu dari atas, hinakan kita pada hari ini. Begitu juga ketika suami pertama meninggal, maksimal 8 jam, ibu sudah usir suami dari rumah. Padahal pemilik rumah itu adalah suami. Ustadz tolong kuburkan segera, udah 8 jam suami saya. Subhanallah. Cinta benar, tapi maaf, bangkai tidak mungkin lama di rumah. Betul Bunda ya? Udang Lampung 2 minggu sudah membusuk, masuk AC, masuk kulkas, masuk freezer, sudah didinginkan. Di Jakarta dijual 120.000 sekilo. Maaf, 2 minggu udang Lampung, udang galah masih laku 120.000. Ibu 2 jam setelah meninggal dijual 6.000 sekilo, laku nggak ini? Bikin surat wasiat, Ananda yang kucintai,
Setelah 2 jam kematian mama, tolong dijual keliling di Rawamangun Pulau Mas, 6.000 aja sekilo. Saya yakin tidak ada yang mau. Dikatakan gelo atuh, gelo pisan, ibu namah dijual. Benar bunda, itu saja sudah mikir kita. Ikan menjadi bangkai 2 minggu masih dimakan orang, masih dilaku dijual. Kita 2 jam setelah kematian gak ada harga diri kita, nol besar. Berpikir ulanglah selama ini bu. Ibu yang sering ke mall dikurangi, yang beli busana berlebihan direm, sering keluar negeri dananya pakai untuk bantu anak yatim. Besok menolong kita. 6 bulan sekali keluar negeri, sekali keluar negeri 470 juta. Jamaah saya biasa itu. Ongkos transportasi akomodasi berapa? 480 juta. 2 minggu di sana, di Houston, New York, Washington. Kalau kita masih enak ke Hong Kong cuma 4 jam, mereka 26 jam. Habis uang berapa? 400 juta. Jangan ikuti Raja Salman, uangnya banyak ya, uangnya ratusan triliun, beda dengan kita. Ibu ada nggak 1 triliun uang? Nggak ada kan? Iya, uang mereka banyak, sedekah mereka triliunan di negara Islam. Sekali rekreasi wajar, betul kan? Mereka nyumbang umat Islam triliunan per tahun bu, negara Saudi itu. Lihat tsunami di Aceh, ratusan miliar mereka nyumbang, cuma nggak mau ngomong. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Beda dengan negara lain, belum nyumbang sudah konferensi pers. Akhirnya udah diumumkan di koran, nggak jadi nyumbang nggak apa-apa. Orang udah baca kok dia nyumbang, betul. Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, Saudi, Brunei, berapa ratus miliar mereka bantu Islam di Aceh itu. Tapi mereka nggak banyak ngomong, nggak perlu diekspos. Itulah orang beriman. Sekarang kan dibully keluarga besar Salman. Oh ternyata orang Salafi aja, orang Wahabi liburannya ke Bali. Saya bilang seumur hidupnya baru ke sana pernah. Itu pun nongkrong satu tempat. Sumbangan mereka ke negara Islam ratusan triliun. Allah yang sering ke Bali pernah nyumbang nggak? Ya betul kan? Allah yang membuli-buli itu yang luar sana, Allah pernah nyumbang nggak? Allah. Ya jangan belagu lah. Targetnya apa? Anggap menjelein, betul kan? Membuli. Tapi kalau giliran kepala negara dari negara-negara kafir sana mau berzina pun nggak pernah diomongin sama mereka. Subhanallah. Ibu jangan iri, uangnya banyak. Beda dengan kita. Syukurin aja masih mau ke Indonesia. Bayangkan 47 tahun tidak pernah Raja Arab ke Indonesia. Negara Islam padahal terbesar di dunia. Kita dapat penghargaan, mereka datang 15 menteri 9 hari. Malaysia cuma 6 hari, negara lain 3 hari. Di Qatar 3 hari, Indonesia 9 hari loh. Sebuah penghargaan loh buat kita ini. Berapa triliun uang yang mereka kasih sama kita. Di Malaysia kemarin ngasih uang berapa itu? 93 triliun. Subhanallah. Pernah nggak? Mak kita aja nggak pernah ngasih kayak gitu. Betul ya bu? Pernah nggak mak ibu kasih 90 triliun? Enggak, boro-boro. Warisan aja belum dibagi. Masya Allah. Bunda, kasihan deh. Mesakno. Terus ayat itu bunda. Yang tadi belum selesai. Dan dari istri dan anak-anak. Oh, buat kami, buat saya. Hai munzir, kamu dipisahkan dari istri dan anakmu. Jadi saya jangan terganggu beribadah gara-gara istri saya tidak benar misalnya. Jangan terlambat sholat gara-gara anak. Ini enggak bu, di Jakarta ini. Bu enggak ngaji, ngemsi, ngomong cucu. Waktu kecil, waktu dia baru nikah enggak ngaji, ngurus anak, Pak, repot. Sudah tuaan dikit ngurus cucu, terus kapan ngajinya? Padahal cucu tidak bertanggung jawab terhadapnya dan dia tidak diminta pertanggungjawaban lewat cucunya. Bunda jangan mau yang nenek-nenek ya bu. Jangan mau terganggu sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya hanya gara cucu. Kalau anak mantu ibu bekerja bilang, mama tidak mau terganggu membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, mengaji ke Rawamangun gara-gara ngurus anak kamu. Mama sudah ngurus kamu, jangan lagi bebani anak mengurus anak kamu. Itu tugas kamu nak. Ibu tegas. Ibu saya nggak pernah mau terganggu sholat ibadahnya karena cucunya. Menjelang maghrib nggak boleh megang cucu. Ini sering kemana bu? Ngemsi, ngomong cucu. Di padang mahsyar bisa nggak cucu bela? No, nggak bisa bunda. Bunda meninggal belum tentu anak bunda mendoakan bunda. Bunda meninggal belum tentu cucu orang soleh.
Tiba-tiba di dunia ibu korban ngurus anak, korban ngurus cucu, ngaji terlambat, ilmu kurang, ibadah menyimpang, tidak terkoreksi karena tidak mengkaji Quran. Rugi kan? Oh ibu saya nggak mau, saya lihat dulu. Menjelang maghrib, oh jangan dekat-dekat opung. Opung mau sholat baca Quran. Menjelang isya jangan, opung mau sholat baca Quran. Duha tengah 7 jangan, opung mau sholat duha dan baca Quran. Oh nggak mau, ibu saya tegas. Bisa? Bisa? Insya saya nggak mau bu ngurusin cucu karena saya belum punya cucu. Mohon nenek-nenek di sini dan calon nenek-nenek kita, calon nenek-nenek insya Allah jangan mau terganggu sholat karena cucu, kurang baca Quran karena cucu. Tanggung jawab ngurus anak bukan urusan kita, itu urusan anak kita ngurus cucu. Dan di padang mahsyar kita tidak diminta pertanggungjawaban terhadap cucu, yang diminta terhadap anak. Rugi kan bunda? Rugi ya? Rugi nggak? Rugi. Emangnya cucu bisa bela ibu padang mahsyar? Boro-boro cucu ibu preman. Subhanallah. Terus setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyebabkan. Iya, setiap orang termasuk Nabi. Sampai Isa mengatakan, aku tidak sempat menanya ibuku Maryam betapa dahsyatnya huru hara hari kiamat itu. Nafsi. Maaf ya bunda, saya tidak bicara versi hari kiamat dulu karena belum terjadi. Aceh bu, tsunami, kawan saya di sana dosen. Begitu larikan mobil, kecepatan air luar biasa, tingginya sampai 30 meter tsunami di Aceh. Begitu membawa mobil, udah dikejar sama apa? Air tsunami itu. 20 sampai 30 meter bu, tinggi air itu, setinggi pohon kelapa. Mengejar seperti ular sanca, mendesis. Apa kata kawan saya? Nak doa ya nak, kamu masih suci, nak doa ya supaya diselamatkan, doa ya nak, doa. Sampai bawa kecepatan tinggi tanya. Ibu-ibu yang menggendong anaknya sudah melempar anaknya, ketabrak, melempar. Kenapa? Udah nggak kuat menggendong anaknya. Menyelamatkan diri masing-masing. Anak yang keluar dari rahimnya bu, sudah dilempar begitu saja. Yang penting selamat dirinya. Jadi orang yang meninggal anak kecil itu bukan sekadar korban tsunami, tapi sudah dilempar oleh ibu kandungnya. Di situ saya terbayang, subhanallah. Belum kiamat saja pun Allah pertontonkan miniatur tsunami itu. Miniatur kiamat itu pada tsunami. Kawan saya bersaksi itu. Orang menggendong anaknya karena nggak kuat lagi lari ke ketinggian, ke pegunungan bu, dataran tinggi. Udah mereka lemparkan anaknya itu, dibuang begitu saja. Yang penting pribadinya selamat. Terbayang saya ayat ini. Masing-masing orang menyelamatkan dirinya. Subhanallah. Di dunia saja sudah terlihat. Habis ditabrak. Akhirnya apa kawan saya itu? Bluk, digulung ombak itu, terlempar ke pegunungan. Selamat. Abang kandungnya, satu keluarga dengan 3 anak meninggal semua digulung ombak itu. Dia selamat di mobil, terlempar ke ketinggian waktu kasus tsunami itu. Habis tsunami saya ke sana bun. Subhanallah, masya Allah. Saya kebayang ini belum kiamat ya Allah, sudah sedasar ini. 200.000 lebih yang hilang dan korban. Kenapa sampai seperti itu? Allah kasih ujian kepada kita. Ayat yang kedua buka surat 31 ayat 33, yang cepat bu. 31 ayat 33. Luqman. Yang cepat ya. Ya silakan bunda. Surat 31 surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seseorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Nah, ketahuan kan bunda? Bunda maaf yang punya suami, tolong sampaikan ayat ini sama suami biar suami yang ngomong sama anak. Lebih jelas karena suami subjek, anak objek. Takutlah kepada suatu hari yang ayahnya, bapaknya tidak bisa nolong anaknya. Yang paling pas menyampaikan kepada anak ibu ini suami nanti. Habis maghrib sampaikan ayat ini ya bunda. Demi Allah ya, kamu nggak bisa ayah tolong nak. Hari kiamat itu di padang mahsyar nggak bisa. Terus dan seorang anak tidak dapat pulang menolong bapaknya sekali. Sedikit pun. Betul kan? Seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Jadi apa bu? Nafsi-nafsi. Makanya saya bilang sama anak saya, nak, 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke sorga
1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Kalau kamu ingin masuk surga, patuhi Allah. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Mengerikan loh Bu. Kalau ibu bayangkan itu pasti nangis. Kenapa kita belum menangis hari ini? Karena iman kita belum sebagus Umar bin Khattab, belum sebagus Abu Bakar Siddiq, belum sebagus Ali bin Abi Thalib. Iman kita masih di tangan, belum di hati. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan iman di hatimu, letakkan dunia di tanganmu. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa Bu? Baca terus ayat. Sungguh janji Allah pasti benar. Iya, nggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Bu, ayat ini tolong sampaikan suami nanti di rumah ya Bu. Pada maghrib, tolong suami ibu yang menyampaikan ini, karena lebih pas. Ayah tidak bisa nolong kamu loh nak, dan kamu tidak bisa menolong ayah sedikit pun. Sholatlah karena Allah, bukan karena ayah. Beribadahlah karena Allah, bukan karena ayah nak, demi Allah. Ingat ibu, dulu saya katakan, mendidik anak laki-laki sampai dia meninggal, anak perempuan sampai kita nikahkan. Anak ibu sekarang S1 di Houston atau S2 di Melbourne. Ibu telepon terus, nak kamu subuh nak ya. Ini Melbourne sudah subuh. Nak, kamu kalau bisa saum ya nak. Anak ibu di Houston. Ingatkan terus, karena kawan saya Bu ngambil S1 di Perth, Australia Barat. Baru setahun di sana, cerita panjang dengan saya pulang ke Indonesia. Setiap malam minggu itu berzina. Pelacur dipanggil ke rumah, bayarnya pakai mesin ATM gitu, bawa mesin dia ke rumah yang kecil itu, pelacurnya. Yang satu jamaah saya di Melbourne, anaknya baru 1 tahun di sana, apa dia bilang? Ma, ternyata daging babi itu enak ya ma. Makanya anak ibu kalau belum kuat, kalau bisa saya sarankan S1 biar di Indonesia, S2, S3 baru keluar negeri. Mengerikan loh Bu. Karena sana kebebasan. Berzina itu bebas di sana, asal senang sama senang. Islam tidak. Senang sama senang pun tetap haram. Boleh melakukan hubungan seks asal ada ikatan pernikahan sah secara agama. Kalau orang sana lain Bu. Seks sehat. Kalau kita seks halal. Halal insya Allah sehat, sehat belum tentu halal. Makanya di Amerika, kalau ibu lihat di Amerika, setiap anak SMP itu dibagikan kondom oleh Kementerian Kesehatan. Di sana silakan SMP udah boleh melakukan hubungan seks, tapi harus seks sehat, makanya dikasih kondom. Indonesia tidak, kita Islam tidak, kita seks sehat dan halal. Targetnya harus nikah. Kalau nggak nikah namanya berzina, risikonya dicambuk. Kalau nggak cambuk ya neraka. Subhanallah. Ya, terus Bunda. Maka janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Kenapa sampai kita rusak Bun? Tahu nggak Bunda kenapa? Dunia lebih kita cintai daripada akhirat. Dunia lebih kita rangkul daripada akhirat. Dunia lebih kita kejar daripada akhirat. Padahal kalau kita mau bicara cerdas, sebanyak apapun yang kita punya di dunia pasti kita tinggalkan, betul? Semewah apapun rumah kita sekarang, kamar kita tetap satu. Nggak mungkin kamar 1009 pindah kamar setiap malam, nggak akan ada nggak. Kamar tidur kita 9, 5 di atas 4 di bawah. Jam 8 sampai jam 10 tidurnya di kamar 1. Jam 10 sampai jam 12 tidur di kamar 2, nggak kan? Pasti cuma ada 1 kamar induk. Mobil kita 8, kalau keluar pasti dipakainya cuma 1. Nggak mungkin keluar ibu 8 mengikuti 7 di belakang. Dibilang orang gelok. Artinya apa? Carilah dunia sebatas kebutuhan. Saya ulang ya Bunda. Mari mulai hari ini kita berpikir ulang. Kita cari dunia sebatas kebutuhan. Boleh nabung tapi untuk kepentingan anak, bukan untuk hura-hura. Bun, 1 rupiah uang akan diminta pertanggungjawaban. Yang berdosa siapa? Suami. Dari mana untuk apa? Dari mana untuk apa? Ibu punya hijab 26, dipakai enggak itu? Kalau pakai 20, 6-nya sedekahkan. Suami punya sepatu 13 dipakai enggak? Sering dipakai berapa? 5, 8 disedekahkan. Ibu silakan ke rumah saya, sepatu saya cuma 3, itu pun dikasih orang. Kalau enggak kasih bertahan 1. Betul. Logika saya, kalau saya punya sepatu banyak enggak saya pakai berdosa. Selama sepatu saya nganggur di rumah, dosa saya ngalir. Karena mubazir. Ibu punya hijab 26 sering dipakai, 6 sedekahkan. Kacamata ada 4, tapi kacamata saya 2 di mobil,
Satu di kamar tidur, satu di ruang tamu. Itu pun kacamatanya 10.000. Ini agak mahal karena dikasih. Cuma inilah kacamata yang mahal. Itu pun karena dikasih orang hadiah. Sebelihnya sih 10.000, 12.000. Kacamata mahal dengan murah, yang penting dipakai baca Quran. Mahal juga nggak baca Quran percuma. Baca Quran 10.000 lebih bagus, betul. Kawan saya tanya, berapa kacamata? 4,5. Subhanallah, 4,5 juta. Saya berangkat pesawat kawan saya lihat kacamatanya bagus. Berapa itu? Murah Ustadz, berapa? 10 juta. Allahu Akbar. Jam tangannya saya lihat lumayan. Saya pikir paling 15 juta. Berapa itu? 50 juta Ustadz. Di rumah ada 5 begini. 5 kali 5 250 juta. Saya hanya memuji Allah, subhanallah. Kacamata 10 juta, jam tangan 50 juta, ikat pinggang 10 juta, celana 5 juta, baju sekian. Kurangi, kita bukan seperti itu. Bunda ya, mohon ya, jangan mau ikut. Doa kita apa Bunda? Doa saya, ya Allah, jauhkan hamba hidup berhura-hura. Makanan tidak berlebihan, busana tidak berlebihan, penampilan tidak berlebihan. Simplicity, tapi menutup aurat. Ibu boleh beli hijab kok 300, 500. Tapi dengan niat supaya ngaji nyaman, tidak gerah. Boleh. Boleh gak apa-apa kok. Ibu beli hijab, ibu seperti ini, berapa ibu satu? 300 dapat. Ibu dapat gak? Udah lembut saya lihat. Dapat gak 300, 400 itu? Jujur. Berapa? 500, 700? Boleh bu, niat ibu beli hijab agak mahal. Tapi dengan niat apa? Bukan gengsi, bukan bangga. Tapi apa? Agar mengaji saya nyaman, ya Allah, tidak kepanasan. Sahabat pernah bertanya hal yang sama kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya kepingin sekali-sekali terompah saya mahal, baju saya agak bagus. Apakah saya disebut sombong ya Rasulullah? Tidak. Asal kita beli bukan karena sombong, tapi dipakai agar ibadah kita nyaman. Pakai mukena ibu yang agak mahal 1 juta. Boleh-boleh saja. Karena dengan catatan, kadang gerah kalau kita pakai yang murahan. Beli jilbab 103, 3 hari bocor 1, bocor 2. Ya saya bilang, nggak apa-apa ibu yang agak mahal, tapi dengan niat tulus agar saya nyaman ya Allah mengkaji Al-Quran. Ibu di jalan nyaman, di masjid yang tidak AC, tidak kepanasan, subhanallah. Jadikan harta mendekatkan ke sorga, jangan jadikan harta menggiring ke neraka. Semua yang kita beli itu bermanfaat. Rumah kita dulu tidak ada kipas angin, baca Quran cuma 2 lembar. Ada kipas angin 5 lembar, ada AC 10 lembar. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ketaatan. Itu yang dikehendaki itu. Semakin kaya kita, semakin pemurah. Semakin miskin, semakin sabar. Sebab orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar, sama-sama surga insya Allah. Sebaliknya, orang kaya yang tidak bersyukur, orang miskin yang tidak sabar, sama-sama neraka kok. Cuma saya enak-enak jadi orang miskin, masih lebih enak jadi orang kaya. Sepakat nggak itu? Saya lama miskin dulu bu, 7 tahun saya hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau orang di garisnya, saya di bawah garis malah. Waktu itu saya sempat bangga jadi orang miskin. Setelah alhamdulillah sekarang rezeki dilebihkan Allah, fasilitas diberikan Allah, dipinjami Allah rumah. Saya pikir saya enak-enak jadi orang miskin, masih lebih enak jadi orang kaya ternyata. Betul ya? Sekarang kita pingin makan itu bisa ke restoran, pingin jalan supir tinggal ngatur, mau masuk kamar AC nyala, mau makan pembantu kita atur, mau pakai busana tinggal milih. Apa yang kurang dengan kita bu? Pertama kurang bersyukur, kedua kurang ajar. Syukur kita kurang, nikmat sudah lebih dari cukup. Saya yakin yang hadir sini semua punya mobil, lebih dari 1 malah. Apa kurang kita hari ini? Kurang bersyukur. Subhanallah. Setengah jam kita mau berlama-lama berdoa minta rezeki, tapi sholatnya cuma 5 menit. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu doa, semua diminta. Limpahkan ya Allah, limpahkan ya Allah, limpahkan ya Allah, limpahkan ya Allah. Kan itu kan doa ibu. Semua mau dilimpahkan, bukan diberikan, dilimpahkan. Namanya limpah itu kan banyak. Limpahkan rezeki kepada hamba, limpahkan kesehatan kepada hamba, limpahkan itu Allah, limpahkan suami hamba berat. Semua mau dilimpahkan. Giliran sedekah kita dihitung. Ibu lihat coba zakat, hati-hati sekali menghitung zakat. Nggak pernah kan ibu zakat uang 1 miliar, zakat 27, nggak bakalan, tetap 25 juta, pas itu ukurannya. Sedekah kita hitung, tapi makan kita di restoran tidak pernah hitung. Hitung bang berapa? 1,8 udah cip. Subhanallah. Begitu zakat, hati-hati sekali, jangan sampai lebih. Betul kan? Jujurlah wajah ibu kelihatan kok. Begitu mengurusin zakat, hati-hati sekali kita, jangan sampai lebih. Pak,
Kalau uang kita 1,8 miliar berapa lah Pak? Padahal lebihkan aja 50 juta, selesai. 1 miliar kan 25 juta, 2 miliar kan 50 juta, kan begitu ya? Nanti 1,8, tolong Pak dihitung 1,8 berapa sih? Kan nggak sampai kan Pak 50 juta. Subhanallah. Begitu berdoa tadi malam, limpahkan. Hebat kita ini ya Bu. Hebat nggak Bu? Hebat nggak kita? Ke pasar nggak pernah menghitung, ke mall ibu tidak pernah menghitung uang. Kenapa zakat begitu dihitung hati-hati? Kalau lebih jadi sedekah loh Bu itu. Lihat sahabat Bu. Ketika Rasulullah menjelaskan hukum zakat kambing, 40 kambing, 1 kambing zakatnya, kambing dewasa. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau belum 40 kambing atau 38 ekor kambing, boleh nggak kita berzakat? Lain kan pertanyaan sahabat dulu. Saya terdiam membaca pertanyaan sahabat itu. Ya Rasulullah, kalau 40 kambing kan 1 kambing. Bagaimana kalau di bawah itu 38, 37? Boleh nggak kami berzakat? Kalau kita terbalik, Ustadz kalau 1 miliar boleh nggak dikurangi 25 juta? Subhanallah. Berzakat kita hitungnya hati-hati, belanja ke mall tidak pernah berhitung. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya pernah mau ditraktir di Kelapa Gading itu. Berapa? 1, sekian, 1,4 ya, sekitar 8-10 tahun lalu. Bagi saya kondisinya sangat miskin saya itu. 10 tahun lalu saya sangat miskin, di bawah garis kemiskinan. Saya ngontrak di pinggir kali. Seberapa? 1,4 Ustaz. Masya Allah, dia murah itu Ustaz. Masya Allah. Kalau saya pikir, ya Allah, 1,4. Biaya hidup saya seminggu lebih loh itu. Ini sekali makan 1,4. Saya tanya, asli dari mana? Dari sini. Pernah nggak ibu kamu traktir seperti itu? Belum Ustaz. Kamu punya saudara kandung? Punya. Pernah kamu traktir saudara kandung? Enggak. Jangan ya Ustaz, saudara kandung dulu dengan ibu kandung dulu baru orang lain. Jadi harus kita dahulukan ibu kandung dulu. Jangan ibu membantu traktir makan kawan-kawan satu pengajian. Ibu kandung sendiri dari Garut, Cianjur, Sukabumi, Bojonegoro, Purwokerto, Aji Barang, Wonogiri. Belum pernah kita kasih makan seenak itu di Kelapa Gading. Jangan Bu. Coba sekali-sekali telepon ibu yang di Jogja. Bu, ke Jakarta Bu. Iya. Begitu jam 4 sore Bu, makan-makan yuk sama Mas. Udah. Bu silakan pilih. Kita lihat ibu kita. Begitu lahapnya. Makan yang mungkin seumur hidup belum pernah dia makan. 67 tahun mungkin usia ibu gitu. Belum pernah selahap itu makan karena belum pernah dia makan. Sementara kita makan enak mungkin hampir setiap hari di Jakarta. Kita menangis lihat ibu itu. Subhanallah ibuku ya. Umur sudah 67 tahun ini baru pernah makan seenak ini. Coba ibu traktir ibu kita ya, kita suruh ke Jakarta ajak makan. Silakan makan apa saja, makan Mas, silakan Mas, silakan. Nanti kita bungkus ya, Mama suka ini, kita bungkus ya, Ma. Subhanallah. Demi kita. Pernah ibu lakukan seperti itu? Waktu ibu datang dari kampung, dari Jogja, dari Garut, kasih makan enak dia. Kita nggak tahu berapa hari lagi dia ditakdirkan Allah hidup di muka bumi ini. Subhanallah. Sementara traktir teman kantor, teman pengajian, teman akrab, tetangga, berulang-ulang kita traktir. Ibu kandung kita belum tentu kita pikirkan seperti itu. Subhanallah. Lihat Rasulullah, hanya 6 tahun dibesarkan oleh ibunya, sedang berjalan-jalan bunda. Tiba-tiba Rasulullah menangis dengan sahabat. Sahabat melihat dia, sahabat semua menangis. Kenapa? Sahabat kaget, dia menangis, sahabat menangis. Kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah. Melihat engkau menangis ya Rasulullah. Tahu nggak kenapa aku menangis? Kata Rasul. Enggak, itu kuburan ibuku. 6 bulan aku dalam kandungan ayahku meninggal. Usia 6 tahun ibuku meninggal. Dia sangat lembut kepadaku. Subhanallah, betapa lembutnya hati Rasulullah. Melihat kuburan ibunya saja pun menangis. Setelah beliau jadi Rasul. Coba kita lakukan sekarang. Salah satu bentuk kebaikan kita. Ajak bunda ke rumah, fasilitasi dia, manjakan dia. Kita tidak tahu berapa lagi kita berhidup bisa bersamanya. Siapa yang punya orang tua di sini? Masih punya? Ajak ke rumah, bujuk suami, Mas, jangan tersinggung ya Mas. Boleh nggak ibu saya tinggal di sini? Saya hampir belum sempat Mas, saya berbuat baik sama ibu saya. Kita nggak tahu berapa hari lagi ibu saya hidup Mas. Boleh nggak Mas? Kalau izin dari suami boleh, sudah tinggal di rumah sini aja Bu sama saya. Subhanallah.
Rasul mencontohkan seperti itu. Orang yang mulia itu apa? Orang yang memuliakan ibunya. Dosa besar pertama syirik, kedua durhaka kepada ibu bapak. Telepon ibu dari Jogja, mungkin orang tua ibu dari pedalaman Wonogiri, dari pedalaman Garut, Cianjur, bawa ke sini mereka. Mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin Allah sudah panggil. Minimal 3 tahun kita bisa mencium ibu kita setiap hari. 3 tahun kita bisa bersalaman dengan ibu kita setiap hari. 3 tahun kita bisa makan bersama dengan ibu kita. Itu kebaikan yang luar biasa, Bu. Subhanallah. Karena ada saya lihat orang kaya, teman saya itu malu dia dengan ibunya. Malu, Bu. Masih ada sekarang malu dengan ibunya. Kalau ibunya datang ke rumah ada tamu nyaris tidak pernah diperkenalkan. Dia malu dengan kerentaan ibunya, dengan ibunya yang dari desa. Durhaka, Bu. Demi Allah, Bunda, jangan lakukan. Itu ibu kita, siapapun dia, kita keluar dari rahimnya. Betul ya, Bun? Ya. Oke, baik, kita teruskan. Ayat itu sudah belum selesai. Jenazahnya mana kok belum masuk-masuk? Dan janganlah sampai kamu terpedaya begini dalam menaati Allah. Bu, kenapa kita gampang terayu oleh syaitan? Potensi neraka kita dekati, ibadah ahli neraka kita lakukan. Jawabnya sederhana. 1, hidup belum ikhlas. Orang yang belum ikhlas gampang digoda syaitan. Siapa sahabat hidup yang paling ikhlas? Umar bin Khattab. Seandainya Allah takdirkan Umar berdiri di sini, sekian radius sekian, setan nggak berani dekat ke sini, Bu. Saking ikhlasnya Umar bin Khattab itu. Rasulullah mengatakan, seandainya Nabi ada sesudahku, Umar lah orangnya. Subhanallah. Orangnya sangat ikhlas. Diejek dia tidak marah, dihina dia tidak marah, dipuji dia tidak pernah senang. Orang ikhlas itu seperti itu. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Ketika kaya tidak sombong, miskin tidak pernah minder. Itu orang ikhlas. Karena aku hidup karena Allah, bukan karena penampilan. Aku hidup karena Allah, tidak akan pernah minder. Orang minder itu karena kurang iman. Orang gampang marah itu pertama kurang iman, kedua kurang gizi. Karena gizi buruk, hormonal tidak bekerja, dia gampang tersinggung. Kalau orang menyenggol saya, orangnya berdasi, saya bilang, maaf ya, maaf, sorry. Oh maaf ya, nggak apa-apa, no problem. Tapi kalau yang kita singgung itu orang miskin, marah dia. Oh mentang-mentang orang hebat segala macam. Kenapa? Pertama kurang iman, kedua kurang gizi. Kalau kurang imun, ibu ke pengajian, kurang gizi, silakan masuk ke warung Padang. Ada perbaikan, makan rendang, betul? Bunda, terus kenapa kita rusak? 1, karena hidup belum ikhlas. Ibu rasakan dulu hari ini. Tolong renungi 5 detik, saya kasih waktu. Oh iya. Kenapa aku mengeluh? Karena tidak ikhlas. Kenapa aku tidak sabar? Karena ikhlas. Kenapa aku marah? Karena tidak ikhlas. Kenapa gampang ini? Tidak ikhlas. Kalau ikhlas hidup tidak mungkin terjadi. Contoh, ibu tidak akan terpengaruh ke rumah orang meskipun rumahnya 40 miliar. Karena logika ibu, belum tentu aku sekaya dia aku beriman seperti hari ini. Saya ulang ya, Bunda. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Karena orang lain belum tentu cocok dengan pribadi kita, dan pribadi kita belum tentu cocok dimasukkan sama orang lain. Sepakat ya, Bunda? Sabar itu digabung dengan syukur. Kenapa muncul syukur? Karena kita sabar. Melihat orang rumahnya 40 miliar, kita sabar, makanya muncul syukur. Alhamdulillah ya Allah, meskipun rumah hamba cuma 700 ribu, rumahnya 7 miliar, ini yang terbaik dari engkau. Karena sabar itu makanya muncul syukur. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena tidak bersabar. Kenapa tidak bersabar? Karena tidak beriman. Kenapa ibu stres? 2 penyebabnya. 1, suka membanding, bukan suka bersyukur. Yang membuat kita mulia bukan berapa banyak kita meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat. Yang kedua, kenapa kita cenderung stres? Suka memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Tahu mana Allah terhadap kita atau kita terhadap diri kita? Saya ulangi, Bunda. Tahu mana kita terhadap Allah terhadap kita atau kita terhadap diri kita? Allah kan, ya sudah, berarti terbaik hari ini. Ibu cantik, hidung mancung, alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan aku secantik ini. Hilangkan aku rasa sombong ya Allah. Hidung kita pesek-pesek, penyok-penyok, alhamdulillah ya Allah, aku penyok hidung. Keluar rumah tidak ada yang menggoda. Dapat suami ganteng, alhamdulillah, bertemu dengan saudara bangga, ini suami saya, wow, gitu.
Kalau orang beriman, subhanallah, dapat di mana nih laki lo kan gitu kan? Hidungnya 1,5 meter gitu. Begitu dapat suami jelek, alhamdulillah, dinas keluar kota nggak ada yang mengganggu. Jadi semua harus kita syukuri. Jadi bagi orang beriman itu apa? Kendusi seburuk apapun tidak mengeluh, sehebat apapun tidak pernah bangga. Itu orang beriman. Calon surga nih Bu. Saya ulangi Bunda. Sehebat apapun dia tidak pernah bangga, seburuk apapun tidak mengeluh. Punya mobil Alphard, berdirinya di depan, keluarnya di depan, berhentinya di depan. Naik Gojek, berhenti juga di depan. Tapi kalau hidup tidak ikhlas, begitu naik Alphard, berhentinya di situ, dilihat dulu ibu-ibu sebanyak nggak berdiri depan masjid. Supaya metik kan, pintunya terbuka, ibu keluar. Assalamualaikum, kencang gitu. Supaya ibu kelihatan dari Alphard 1,2 M gitu loh. Begitu naik Gojek, berhentinya 0,5 kilometer, takut kelihatan. Bang sih, masjidnya masih jauh, nggak apa-apa, nggak enak Bu sama teman. Naik Gojek 0,5 kilo di sana berhentinya. Jalan kaki dia. Bu kok jalan? Iya, supir saya suruh mutar tadi pada naik Gojek. Kenapa? Hidup tidak ikhlas. Gampang kok ngukur orang. Kalau ikhlas naik Gojek berhenti depan masjid, naik Alphard depan masjid. Sedekah 50 juta dia ngomong, 5.000 dia ngomong. Sedekah ibu berapa? 50.000. Loh, kemarin kan 50 juta. Iya, anak saya mau berangkat S2 ke Perancis Pak. Nama ibu siapa? Hajah Suparni. Sedekah berapa? 50.000. Dia ikhlas. 50 juta, nama ibu siapa? Suparni. Besar kecil nama disebut. Jangan 50 juta Suparni, nomor HP, nomor WA, nomor itu, Twitter, segala macam masuk. Instagram. Begitu 5.000, 50.000, hamba Allah. Nggak usah Bu kasih nama, nggak enak. Kenapa? Hamba Allah. Ini ada hubungannya ke akhirat Bu, pola pikir seperti ini. Nanti diolah data ini. Ternyata sedekahnya karena orang. Naik Gojeknya dia malu, naik Alphard dia bangga, orang kaya dia sombong, miskin dia minder. Kelihatan besok padang mahsyar. Titik-titik ini akan dipertontonkan. Mengerikan loh. Karena ibadah diterima hanya dua. Pertama, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah, karena agama Allah. Yang kedua apa? Ittiba' Rasul, mengikuti Rasul. Selesai. Makanya hati-hati ibadah ibu yang tidak ikut Al-Quran, ibadah yang tidak ikut sunnah. Ya Bunda ya, hati-hati. Subhanallah. Ya baik, kita teruskan kajian kemarin. Halaman berapa Bu? Udah mulai nggak kemarin? Udah kita mulai nggak bahas ini? Kemarin sampai halaman 2, persiapan untuk akhirat. Udah. Sampai mana Bu? Sekarang jalan menuju husnul khotimah ya. Sekarang ya. Baik, 1. Tanda-tanda husnul khotimah. 1. Mengucapkan kalimat syahadat oleh seorang saat kematiannya. Karena berdasarkan hadis, man qala akhiratu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah dari akhir hidupnya, surga. Ibu jangan mau usil, mau dengar pernyataan oknum-oknum ustadz di luar sana. Oh jangan sempurna la ilaha illallah, nanti kalau la ilah kan bahaya. Itu urusan Allah memberikan hidayah. Diajarkan Rasulullah mentalkinkan calon jenazah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Paman la ilaha illallah. Bu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah ibu Allah udah, jangan ada tangisan, jangan ada baca Yasin, jangan ada baca Quran. Biarkan malaikat sempurna mengeluarkan ruh dari tubuhnya, dari kepala, tangan kanan, tangan kiri. Makanya cenderung orang yang husnul khotimah begini Bu matinya. Allah. Kenapa terjatuh? Karena sudah ada tidak kekuatan energi. Karena apa? Darah sudah berhenti, jantung sudah berhenti. Tidak ada energi di tubuh, tidak ada kekuatan lagi. Makanya dia terjatuh gini. Saya mentalkinkan ayah saya seperti itu dulu. Jam 6.15 malam 17 Agustus, lebih kurang 32 tahun lalu, ayah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya lihat Allah. Udah, cuma berdua kami di kamar, saya tutup kamar. Saya tinggalkan, saya bilang ibu saudara di luar, sepertinya ayah sudah meninggal, kita biarkan dulu. Nggak berapa lama saya buka pintu kamar, sudah rapi, saya pegang tangan, sudah tidak ada nadi, sudah tidak berjalan, sudah selesai meninggal. Saya pernah pengalaman seperti ini. Jadi jangan pakai bahasa lokal. Bu, eling, dia mending eling.
Pade nyebut jenengan yo, nyebut pade, nyebut. Karena yang didengar itu. Oleh sebab itu jangan ada tangisan, jangan ratapan. Kalau bisa suami ibu, orang tua ibu kalau ibu mentalkinkan, blokir di suatu tempat orang lain, jangan banyak, jangan ada suara Yasin, baca Quran segala macam. Cukup satu bahasa yang dengar. La ilaha illallah di kuping kanannya. La ilaha illallah. Ikuti wajahnya, ikuti mulutnya. Kecuali setelah ibu lihat ada detakan seperti saya, Allah, udah saya tinggalkan. Berarti udah selesai. Makanya saya harap ibu jangan masuk ke rumah sakit non muslim. Karena di sana ada patung Yesus, gambar Yesus, ada salib. Mempengaruhi dia. Ayah ibu saya koma, saya keluarkan dari rumah sakit. Sebab nanti kalau rumah sakit, ketika dia sakaratul maut, nanti pacu jantung masuk. Kusuk. Mentalkinkan siapa? Dua-duanya begitu, Bu. Begitu konsultasi dengan dokter secara medis dan uji klinis tidak memungkinkan, saya tarik. Tengah 9 malam ibu saya kami keluarkan dari rumah sakit, besoknya tengah 11 meninggal. Setelah alat dicopot nggak lama meninggal. Enak kita bebas mentalkinkan. Kalau rumah sakit pacu jantung. Ayah saya juga begitu. Kami bawa sudah koma, bawa ke rumah sudah. Begitu sakaratul maut masukkan ke kamar sudah kami berdua, saya dengan ayah saya waktu itu. Subhanallah. Jadi ibu jangan meratap, nggak boleh. Menangis boleh. Rasulullah aja anaknya meninggal menangis, istrinya meninggal menangis, pamannya Abu Thalib meninggal menangis. Tapi nggak boleh. Pak, kalau papa hidup kita jalan-jalan ke Tegal, Pak, nggak usah. Dia udah meninggal. Tugas kita hari ini bagi saudara kita meninggal, orang tua meninggal 4. Pertama, mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Kedua, bersedekah atas namanya. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan saudara papa, Pak Le, Pak D, ponakan papa. Yang keempat, menyambung silaturahmi dengan teman akrab papa dan mama yang sudah meninggal. Itulah bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dengan orang tua yang sudah meninggal. Misalnya bunda udah meninggal, orang tua bun. Siapa? Siapa yang belum? Udah meninggal. Bersedekah, aku sedekah atas nama ayahku. Hadisnya sahih. Tapi yang melakukan harus anak kandung. Ibu punya uang lebih 100.000, 500.000, cari saudara yang terdekat dari ayah yang miskin. Mas jangan tersinggung ya, saya sedekah sama kamu, kita kan sepupu atas nama ayah. Udah, itu lebih abdul sedekah kepada saudara dekat. Mana dalilnya Bu kepada anak yatim yang miskin? Buka dalilnya surat 90 ayat 14-15. 90 14-15. Udah? Langsung udah ketemu Bun? Pakai baca. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, jadi pahala yang terbesar memberikan sedekah kepada saudara kandung, orang tua kandung, sepupu kandung, Pak Le, Pak D, Mak Tuo, Pak Tuo, Pak Ete, Mak Ete, Uwa, Teteh, Aa. Kalau ibu mentraktir ibu sebelah, maaf yang tidak ada hubungan saudara, pahalanya 1. Tapi kalau ibu traktir saudara sepupu, saudara kandung, ya orang tua kandung, pahalanya 2. Jadi suami ibu setiap memberikan makan ibu setiap hari, anaknya 3 anak, istri 1. 4 kali 2 8 pahala, kali 3 kali makan 24 pahala dapat setiap hari. Pahala kepada suami mengalir. Makanya kalau suaminya istrinya 4 lebih banyak lagi pahalanya. Jadi positif thinking aja. Berarti suaminya pingin dapat pahala gitu ya. Yang kedua, kalau ibu ikhlas suaminya nikah lagi, ibu jalan pintas ke sorga. Orang yang ikhlas istri suaminya menikah lagi, jalan pintas ke sorga. Mau? Belum siap ya sudah, terserah. Pusing saya. Ya. Udah Bunda? Saya ulang ya Bunda. Jangan ada suara lain kecuali La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, udah? Kedua, kalau ada kasus banyak, koma sekian hari, kalau bisa 24 jam, setel kaset murotal di samping mama dan papa. Terus sepanjang hari 24 jam. Agar setan tidak mendekat. Agar jin tidak mempengaruhi.
agar iblis tidak menggoda. Ada nggak yang koma? Ibu saya koma 10 hari dulu. Jadi ibu kalau ada koma, saudara, terus-terusan. Karena antara koma ke sakaratul maut itu kelihatan kok. Ibu saya koma 10 hari, tapi sakaratul maut langsung kelihatan. Oh ternyata ada benang merah antara orang sakaratul maut dengan koma. Biasanya nggak langsung mati gitu aja, langsung ada perubahan minimal berapa menit dia meninggal. Di situ makanya kalau orang koma itu kalau bisa ada yang menunggu 24 jam bergantian. Ketika kekosongan itu ada yang mentalkinkan. Pengalaman kami terhadap ibu kami koma 10 hari, ibu saya, kemudian ayah saya yang mentalkinkan. Disitulah saya dapat pelajaran dari Allah. Ternyata meskipun koma tidak ada gerakan, tapi menjelang meninggal sakaratul maut tetap ada benang merahnya kelihatan kok. Insya Allah kelihatan. Jadi kalau ada saudara bunda yang masuk rumah sakit koma, tolong kondisikan 24 jam ada yang bergantian menjaga. Sayang tidak ada yang mentalkinkan dia nanti. Karena itu nilai terakhir pada saat terakhir itu. Ibarat sekolah UAN, ujian akhir nasional. Kalau UAN gagal, tahun depan diulang. Kalau gagal sakaratul maut, bisa nggak diulang-ulang sakaratul maut? Nggak bisa, cuma sekali. Ya Allah tunggu dulu, belum, nggak bisa ditunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, terus yang kedua, mati dalam keadaan kening berkeringat. Jadi kalau bunda temukan di jenazah-jenazah keluarga bunda menjelang meninggal di kening berkeringat, kemudian ada air mata keluar ketika sakaratul maut, kemudian wajahnya senyum pasca kematian, insya Allah husnul khotimah. Lihat Rasulullah 3 hari demam panas itu, dingin sekali AC-nya, boleh nggak dimatikan ya? Ibu kepanasan nggak kalau dimatikan? Terlalu dingin ya? Mungkin karena saya baju pendek, bulan depan harus pakai jas saya ini. Dingin sekali. Kalau dimatikan nggak terlalu panas ya bu? Panas nggak? Iya kedinginan kan bu? Iya kelihatan udah mulai pucat ibu ini. Remote-nya ada remote. Atau ibu manjat aja dimatikan, ini manjat. Ada remote ya? Betul ibu kedinginan di depan ini kan? Apalagi saya langsung. Saya kan wong deso, nggak biasa AC dulu. Deso. Udah bunda? Kita teruskan ya. Yang ketiga, mati di malam Jumat atau siang harinya. Sejak kapan dihitung itu? Sejak bunda, sejak apa? Kamis ba'da asar sampai Jumat menjelang asar disebut meninggal hari Jumat. Saya ulangi ya bunda, dimulai hari Kamis ba'da asar sampai hari Jumat menjelang asar bisa disebut keluarga ibu meninggal hari Jumat. Jadi kalau orang tua meninggal malam Jumat, hari Jumat jam 10 pagi, insya Allah husnul apa? Mati syahid. Tapi syaratnya harus bertauhid yang benar, akidah yang lurus. Jangan ibu menarik satu garis kesimpulan seolah-olah siapa yang meninggal hari Jumat malam Jumat mati syahid, belum tentu. Contohnya orang melahirkan meninggal mati syahid. Kalau meninggal mati syahid, kalau dia berzina bukan mati syahid, mati sangit. Atau perampok ketangkap ditembak polisi di Rawamangun jam malam Jumat, ya mati sangit. Persoalannya bukan harinya, persoalan pada pribadinya. Ketika jatuh pada hari Jumat disebut mati syahid. Syahid apa? Husnul khotimah, syahid dunia. Sama dengan ibu. Kalau sedang ta'limul Quran ini sampai ibu kembali ke rumah meninggal, insya Allah mati syahid. Syahid itu bagi dua bu, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia itulah orang meninggal melahirkan, meninggal hari Jumat, meninggal diterkam harimau, meninggal diterkam buaya, meninggal ibu karena tersedak air laut, meninggal karena pecahan genteng ketika gempa ibu lari menyelamatkan diri, kena genteng cek meninggal pendarahan, ibu mati syahid. Meninggal karena kolera, meninggal karena kanker payudara, meninggal karena kanker paru-paru. Ada orang bertanya, di hadis itu hanya kanker payudara, kanker paru-paru. Pak, bagaimana dengan jantung? Pindah aja ke paru-paru, saya bilang. Ya. Yang disebutkan jelas di hadis itu orang meninggal kanker payudara. Jadi kalau ada di antara ibu sekarang kena kanker payudara, sudah dikomo 15 kali, maaf, berdarah, bernanah, ternyata ibu Allah takdirkan meninggal. Kalau ibu ikhlas, mati syahid. Jamaah saya banyak meninggal, udah 4 jamaah saya meninggal mati. Dia menangis menemui saya, Pak, doakan saya kena kanker Pak, sudah di kemo sekian kali. Bu, jangan menangis ya Bu, ibu surga insya Allah. Syaratnya apa? Ikhlas.
Nggak berapa lama diumumkan ibu itu meninggal. Jadi ibu jangan kecil hati. Ibu terpilih calon surga kalau ibu kanker payudara. Tapi ibu jangan berdoa, ya Allah takdir hamba kanker, nggak boleh. Ya bu ya, jamaah saya udah 4 meninggal kena kanker. Tapi meninggal itu senyum semua. Karena saya kasih tahu, bunda jangan pernah menangis. Di depan ada fasilitas surga dari Allah. Jadi ibu, kalau orang tua ibu dulu pernah penyakit kanker paru-paru meninggal, kena kanker payudara meninggal, insya Allah mati syahid. Syaratnya apa? Ikhlas, tauhidnya benar, tidak syirik. Jelas ya? Jangan takut bu. Kemudian mati syahid di medan perang. Orang mati syahid di medan perang bisa mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga. Subhanallah. Luar biasa loh bunda. 70 anggota keluarga masuk surga bisa diajak atas izin Allah, biiznillah. Kemudian halaman 4 ya bunda. Udah halaman 4. Lihat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jadi orang mati syahid itu hidup pada dasarnya. Yang kedua, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka gergidang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahkan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Kemudian siapa yang mati syahid husnul khotimah? Siapa yang terjatuh dari binatang di jalan Allah, misalnya mau latihan, mau perang, melawan orang-orang Syiah di Suriah, melawan orang-orang yang congkak, ibu melawannya berani, meninggal dibunuh, ibu mati syahid. Atau ibu sedang ngambil ATM, sampai di sana datang perampok menembak ibu, tas dirampas, 3 menit kemudian ibu meninggal, ibu mati syahid. Lihat kasus di Medan itu. Jadi orang pertahankan hartanya mati syahid. Atau orang, maaf, wanita yang mempertahankan kegadisannya, dia ingin diperkosa, ingin dizalimi seorang laki-laki, dia melawan, menendang laki-laki, kemudian ditikam meninggal, dia mati syahid. Harus dilawan. Kemudian siapa yang terbanting dari atas unta? Ibu sedang Mekah Madinah naik unta, tiba-tiba meninggal, mati syahid. Jadi ibu jangan sedih berlebihan ketika keluarga ibu meninggal ketika haji dan umroh. Orang meninggal di Mekah Madinah dengan niat haji, insya Allah mati syahid. Kemudian siapa yang disengat binatang berbisa jalan Allah? Bu, ibu keluarkan mobil, tiba-tiba ada ular kobra mematuk kaki ibu sebelum masuk ke mobil. Kaki kiri sudah di depan setir, kaki kanan di bawah mobil. Sek, di taman muncul ular matuk kaki ibu, mau berangkat pengajian ke sini. Ibu tergeletak, 2 jam kemudian meninggal. Ibu mati syahid husnul khatimah. Luar biasa kan enaknya. Nggak pusing ibu mikirin Ahok, mikirin siapa. Ya. Kemudian siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mati dalam keadaan itu, dihitung mati syahid. Orang yang tidak pernah bercita-cita meninggal mati syahid, matinya mati fasik, kata Rasulullah. Ibu berdoalah, ya Allah takdirkan hamba mati syahid. Kalau ibu meninggal di tempat tidur tapi ibu berdoa sungguh-sungguh minta mati syahid, mati ibu dinilai, disifati mati syahid. Ya bunda ya, mulai sekarang sungguh-sungguh, ya Allah takdirkan hamba mati syahid. Ibu sedang nutur Al-Quran sini, kalau meninggal mati syahid. Ibu sedang mengurus suami, ngurus anak, mati syahid. Ibu sungguh-sungguh di Jambi sedang nyuci piring, menyiapkan makanan kepada suaminya. Nyuci piring dia di pinggir kali di Jambi, diterkam sama buaya, dia mati syahid. Ya, di Kalimantan diterkam harimau sedang menebang pohon, dia datang harimau, si suami meninggal dimakan harimau, mati syahid. Tapi dengan catatan dia beramal soleh dan tauhidnya benar. Ini enggak, ke masjid aja enggak pernah, diterkam harimau, ya mati sangit. Ya, dasarnya kualitas ibadah kita harus bagus. Kemudian mati karena mabok laut. Ibu ada pulang rumah di Makassar, di Padang. Pendapatan suami menurun karena sudah pensiun, tidak cukup naik pesawat karena mau lebaran pesawat mahal, 2 juta ke Makassar, 1,6 ke Padang. Cinta sama bunda sudah menggebu-gebu, Pak. Mohon maaf,
Saya ikhlas kok kita pulang sekeluarga. Naik kapal aja bu, naik Kambuna. Kemana? Ke Teluk Bayur atau ke Belawan. Tiba-tiba ombak di tengah laut lepas sangat kencang. Ibu mabuk meninggal, mati syahid. Karena niatnya silaturahim ke rumah ibu. Enak sekali bu, mati syahid itu. Tapi harus beribadah. Kemudian mati karena tenggelam seperti tsunami. Makanya kita pergoki ada seorang kombes, kolonel polisi bu. Badan membusuk tapi tidak bau. Barangkali polisi yang jujur, ya. Jenazah busuk tapi tidak bau, nggak masuk akal kan? Dan itu terjadi di Aceh. Subhanallah, saya pengalaman itu. Kemudian, siapa yang dimangsa binatang buas seperti tadi, sedang nyuci piring diterkam buaya, sedang di ladang nanam kacang, panen kacang panjang, semangka, melon, lengkeng, apapun namanya buah naga, tiba-tiba datang harimau menerkam dia meninggal, mati syahid. Kemudian tersedak air laut lalu mati. Angin kencang, air laut masuk ke kapal, ke dak itu. Ibu sedang didak sama suami. Hak, masuk air laut. Hak, mati. Insya Allah. Orang tergelincir dari puncak gunung, sedang belajar. Tapi bukan mapala UI, mapala UGM. Mahasiswa pencinta alam, bukan mahasiswa pencinta alam, mahasiswa bercinta di alam. Betul ya, bukan seperti itu bu. Kemudian yang berjaga-jaga dalam medan perang, misalnya kita mau diperangi Tiongkok dan negara lain, ibu siap berjaga-jaga membagikan logistik, suami ibu berjaga-jaga di perbatasan, tiba-tiba meninggal, mati syahid. Kemudian siapa yang menghadapi pemimpin lacut? Maaf, ulama difitnah. Berani dia ngomong benar di depan pemimpin, dia ditangkap, dibunuh, diracun, dipenjara, mati syahid. Kan sekarang ulama lagi difitnah kan, ustadz diawasi, umat Islam diadu domba, dituduh kita intoleransi segala macam. Ibu jangan mundur, jangan kecil hati. Kalau ibu dibunuh, difitnah, tiba-tiba meninggal, mati syahid. Lihat ini, siapa yang menghadapi pemimpin lacut, arti lacut itu sombong, angkuh, tidak adil, lantas dia menyuruh melakukan kebaikan dan melarangnya dari melakukan perbuatan kemungkaran, namun dia dibunuh oleh oknum pejabat, oknum presiden, oknum tertentu, meninggal ulama ini, mati syahid. Enak kan? Mereka kira tersangkanya Bakhtiar Nasir, tersangkanya Habib Rizik, tersangkanya Munarman menyurutkan umat Islam tidak bangkit. Tidak. Habib Rizik nanti mungkin kalau kepergok membunuh nyamuk, tersangka lagi. Bakhtiar Nasir kepergok menginjak lalat, tersangka. Itu kan yang disidik itu uang umat itu kan. Kita saja yang punya uang nggak teriak, kok orang teriak, kok mereka teriak. Dikatakan pencucian uang segala macam. Aneh kan? Sudah 1400 tahun Islam turun ke muka bumi, nggak pernah seperti ini. Saya juga dapat dana dari negara, dari umat, membantu mualaf orang miskin masjid. Berarti nanti saya tersangka ini bu. Benar bu. Pak Munzir itu mau berapa? 2 juta. Pak Munzir itu bangun masjid berapa? 50 juta. Pak Munzir ini berapa? 20 juta. Tersangka ini lama-lama saya ini. Benar bu. Heboh. Kalau saya tersangka di penjara mau nggak besuk bu? Ya besuk aja nanti. Iya saya pikir jangan-jangan saya kena ini. Karena saya juga banyak transfer dari uang untuk bangun tuh masjid di pedalaman, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk duafa, untuk mualaf. Jadi saya pikir wah ngeri-ngeri sedap juga ini di Indonesia ini. Mendingan pindah saya ke Inggris. Enakan di Inggris bu, di Oxford atau di London itu. Iya lebih enak di sana Islamnya kita. Berhijab ibu mau syar'i enak. Kita mau pakai busana muslim di sana berkeliaran enak. Ceramah di masjid bebas. Wali kotanya muslim, betul kan? Lebih enak di sana bu daripada di Rawamangun. Makanya saya nggak mau tinggal di sini. Cuma nggak enak aja sama ibu. Kemudian mati dalam keadaan mengerjakan amal baik. Nih ibu sedang sholat, kena jantung meninggal, mati syahid. Lihat kemarin kan laki-laki yang sedang sujud ini. Pondok Kelapa bu, habis Jumatan. Pondok Kelapa atau Pondok Kopi 4-5 bulan yang lalu. Tiba-tiba bu habis Jumatan, enggak juga sujud aja. Dibalikkan orang pelan-pelan, ternyata sudah innalillah, subhanallah. Ibu sedang baca Quran, dipergoki anak ibu, Quran sudah terjatuh. Ma, bangun ma. Lihat sudah selesai, betapa bahagianya keluarga.
Mamaku meninggal sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa kan bunda? Ya, kelihatan ibu di sofa, Qurannya sudah terjatuh ke bawah, bunda sudah pucat, kelihatan tertunduk. Begitu dicek, innalillah, sedang membaca Al-Quran. Surat 55 lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih kelihatan tetesan bundanya, masih kelihatan di mata. Allahu Akbar. Betapa bahagianya keluarga kita seperti itu. Betul ya bu? Ya. Terus siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali? Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya pernah parah gula saya bu. Awal 2014 gula saya 600, darah saya 180. Dokter bingung, disuntik segala macam, nyaris turunnya sedikit. Udah jam 9 saya berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah 40 kali saya tertidur, saya berpikir, ya Allah, mungkin jam 9 besok saya sudah dimandikan. Saya pun tidur. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih hidup, saya pikir. Saya tidak berharap, tapi saya sudah pasrah. Seandainya aku mati malam ini, ya Allah, mungkin jam 9 besok aku sudah dimandikan. Ini kisah nyata bu, 2014 kemarin. Dokter kewalahan, disuntik dari infus nggak mempan, disuntik bolak-balik, disuntik dekat pusar, turun sedikit naik lagi, turun sedikit, 600 lebih gula. Orang 400 sudah nggak sadar. Kawan saya 240 udah kena jantung. Saya alhamdulillah, lihat wajah saya masih segar kayak Aliando, betul ya? Pasrah aja. Ternyata pasrah mendatangkan ketenangan jiwa. Kok ibu ketawa? Memang masih fresh ya. Insya Allah ibu terlalu usil sih. Yang keempat, mati terkena wabah penyakit. Apa itu taun? Penyakit perut, disentri, kolera. Ibu meninggal, mati syahid. Kemudian mati karena terkena runtuhan, kena gempa Jakarta. Ibu jangan teriak, berzikir, tuh kepala kena genteng, sus pecah, meninggal, mati syahid. Enak kan? Enak. Mati karena penyakit perut. Kemudian wanita yang meninggal pada saat nipas karena anaknya, darah nipas berlebihan, akhirnya blooding terus, ibu lemas, 2 jam meninggal, mati syahid. Itu hadis semua ini bu. Kemudian mati karena terbakar, pembantu di rumah, tuan rumah ngunci pintu dari dalam, dari luar, akhirnya meninggal mati syahid. Kemudian mengidap radang selaput dada, itulah kanker payudara. Kemudian mati demi membela agama, seperti sekarang ulama difitnah, dipenjara, diracun, meninggal, mati syahid. Mati demi membela jiwa, ibu mau dibunuh mempertahankan tas, gaji suami baru diambil, ibu dibunuh, mati syahid. Mati demi membela keluarga, anak ibu mau diculik, ibu pertahankan, kepala ditembak, anak selamat, mati syahid. Mati karena membela harta yang dirampas, mati berperang jalan Allah, mati mengidap penyakit paru-paru, mati di Madinah Al-Munawwarah, semua mati syahid. Enak. Demikian, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya pulang, pas 1 jam setengah. Udah? Tengah 9 tadi kan? Nggak terasa ya, 1 jam setengah. Oke, ada pertanyaan? 10 menit lagi masih ada insya Allah. Ada bu? Apa saja? Nggak mesti harus masalah syaratul maut, yang lain juga boleh, asal jangan minta uang bu, silakan. Karena banyak juga jamaah saya. Iya silakan bunda, yang kencang, mas. Apa, tolong ambil mic, lari, kasih. Ibu yang paling pojok, yang Golkar, yang gol kuning. Kerudung ibu itu mirip dengan apa? Gamisnya Raja Fat, saya lihat itu. Raja Fat kayak gitu kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tadi menyimak Pak mengenai doa. Doa kan kita sudah dari cucu itu sampai nggak kepada neneknya untuk mendoakan neneknya? Bagus, udah saya jawab ya bunda. Langsung aja bunda, tunggu aja satu-satu ya bunda. Iya. Takut lupa. Tunggu satu aja bu, supaya yang lain bisa nanya. Nanti nggak ada baru bunda lagi ya. Lebih dari satu kan akan tarif. Ya, satu bunda. Bukan bunda, nenek saya lihat nenek ya. Karena ini mau cucu juga pak. Iya, bagus. Sampai nggak doanya nenek
Iya, jangan marah Bunda ya. Biasa Pak, sama-sama dari luar jadi. Begini, namanya doa dari manapun sampai kalau Allah mengabulkan. Makanya ketika khutbah Jumat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa khutbah Jumat menyebar meluas ke semua orang muslim di seluruh dunia, apalagi cucu. Yang jadi masalah hari ini bukan soal diterima atau tidaknya doa cucu. Orang soleh nggak cucu nenek. Karena yang diterima itu doa orang yang soleh, bukan orang yang salah. Jangankan dari cucu, dari doa orang saja pun kalau soleh. Makanya kata Rasulullah, mintalah doa dari orang-orang yang soleh. Karena insya Allah doa orang yang soleh diijabah oleh Allah. Anak kandung juga kalau bukan anak yang soleh ya ditolak. Ya Bunda ya. Persoalan Bunda sekarang bukan siapa yang mendoakan kita, tapi sejauh mana ketaatan yang mendoakan terhadap kita. Itu yang paling penting. Anak kandung juga kalau nggak soleh, preman ya repot. Tapi kalau cucu juga kalau dia soleh sampai. Doa orang aja khotib Jumat sampai, apalagi cucu Bunda. Jadi tugas kita Bunda sekarang, bagaimana kita berdoa membimbing agar anak cucu keturunan kita orang yang soleh. Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana agar anak cucu kita orang beriman dan imam bagi orang muttaqin. Itulah makna doa itu. Jadi sampai keturunan, takdirkan hamba dan keturunan hamba sampai hari kiamat orang-orang yang soleh ya Allah, imam bagi orang bertakwa. Itu aja kita baca doa tadi. Untuk pribadi apa Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Doa ini dibaca terus. Insya Allah terus menerus Bunda. Oke, pertanyaan kedua, kalau nggak ada baru Bunda kembali. Yang kedua, Iya. apakah orang yang tidak punya anak Pak, doa yang dia sudah memungut anak nih, apakah itu sampai juga kepada? Ya sampai, orang lainnya sampai. Apalagi anak yang dia pelihara, dia besarkan, dia didik. Tapi statusnya bukan lagi anak, dia tetap tidak anak kandung. Jangankan anak angkat, orang lain saja pun mendoakan kita kalau dia soleh sampai. Betul? Apalagi kita pernah berbuat baik kepadanya, mengasihi dia. Insya Allah. Tapi lebih abdul doa anak kandung yang soleh, karena langsung dia buah darah kita, buah cinta kita, darah daging kita. Boleh? Silakan Bunda. Tolong lari Mas. Waalaikumsalam. Lari Mas, lari supaya kurus sedikit. Cepat lari. Anggap aja maraton. Terus yang kencang. Silakan Bunda yang dari Demokrat, saya lihat ini. Tadi Golkar ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar. Enggak apa-apa. Boleh asal jangan sesat ya. Teman saya beradik kakak. Kenapa? Mereka bersaudara. Dekatkan ya Bunda. Mereka bersaudara. Kandung. Saudara kandung. Dia yang saudaranya adiknya itu berhutang kepada kakaknya. Tapi belum sempat lunas hutangnya. Tapi sekarang sering berkunjung, sering silaturahmi, adiknya suka bawa makanan. Apakah itu masuk riba pemberiannya? Ya pemberian makanan nggak apa-apa, tapi utang tetap harus dibayar. Kalau udah meninggal siapa? Anaknya yang membayar. Ya maksudnya dia kan berhutang, tapi makanan yang sudah dikasih itu apa? Ya enggak lah, orang dia makanan itu kan sedekah. Kecuali dia niatkan membayar utang, yang nggak bisa dong. Makanan nggak bisa bayar dengan utang. Ya? Tidak ada atas manfaat. Iya, nggak ada. Tergantung niatnya sih Bunda. Ya, terus. Dia pernah jalan-jalan dia pernah ke Kalimantan Barat. Nah, Dia beli barang karena uangnya kurang, sama temannya ditolong, ditambah. dia bingung ini atas nama apa gitu. Kemudian temannya datang tapi nggak bilang kalau itu minta diganti atau enggak. Dia sendiri hanya berkata-kata bagaimana? Ya diomongin aja. Saya pernah mahasiswa menghadapi itu. Sesuatu saya beli kurang, dikasih orang. Ya udah, oh ya utang yang kemarin diterima dia. Berarti niatnya mengutangin bukan mengasih. Diklarifikasi aja. Ya dulu waktu kuliah begitu, beli sesuatu kurang, oh ini aja pakai. Ternyata niat dia mengutangin, ketika saya bayar dia terima. Berarti dia bukan mau ngasih tapi mengutangkan uang. Diklarifikasi aja Bu, jangan didiamkan. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, mungkin jenazah sudah mau masuk. Wallahu a'lam. Katanya jam 9 atau jam 10 nggak jadi. Terima kasih banyak doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi